Jika kamu mencari mikrofon untuk home recording tapi dengan budget di bawah 500.000, mikrofon ini bisa menjadi pilihan kamu. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan di video ini kita akan nge-review Behringer SL75C, dan seperti yang teman-teman lihat di sini saya sudah menggunakan mikrofonnya. Sekilas mikrofon ini sangatlah mirip dengan SM57 ya. Dari segi bentuk memang hampir atau sangat mirip ya kalau dari segi bentuk. Tapi ketika kita memegangnya ini rasanya beda banget. Kalau SM57 dia mungkin agak sedikit lebih ringan, kalau ini agak sedikit lebih berat karena memang bodinya memang berat banget. Dan untuk di bagian grillnya yang di atas ini yang melingkar ini, yang ada lubang-lubangnya ini, kok di SM57 itu bisa diputar, kok ini enggak ya. Dan di Behringer SL75C ini dia warnanya lebih dope. Sementara kalau kita lihat di SM57 dia sudah ada trafo step up-nya di dalam mikrofonnya. Dan kalau di Behringer SL75C ini dia belum ada atau nggak ada trafonya. Jadi dari segi casing, nah teman-teman sudah mendapatkan style mikrofon ala-ala mikrofon todong instrumen atau todong ampli ya, atau todong kabinet. Jadi teman-teman sudah mendapatkan stylenya dulu, jadi jiwanya sudah dapat ya. Kalau masalah suara nanti belakangan, karena ya budget terbatas. Oke, langsung saja untuk paket pembeliannya kita dapat apa aja sih? Nah, teman-teman akan mendapatkan carrying box seperti ini ya. Jadi casing untuk membawa dan juga untuk melindungi mikrofon ini dari mungkin semacam seperti guncangan atau mungkin yang lainnya ya. Nah, dan dibungkus dengan ini ya, seperti ini. Ini bungkusnya seperti ini. Oke. Ada keterangannya SL75C Dynamic Cardioid Microphone. Udah gitu aja. Ya, kemudian ada serial number dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan Behringer C1 condenser microphone, boxnya hampir sama. Hanya saja untuk yang Behringer C1 dia boxnya lebih, kayaknya kualitasnya lebih bagus ini. Lebih bagus dan ada tulisan, ada marking Behringernya ya. Nah, sementara kalau yang Behringer SL75C ini dia nggak ada, jadi mirip seperti casing aftermarket yang untuk mikrofon lainnya, yang mikrofon murah lainnya. Kemudian di dalamnya kita cuman dapat mikrofon dan clip holdernya ya, yang saya pakai ini. Oke, terus kemudian ada lagi ini kertas berisi fiturnya Dynamic Cardioid Microphone. Nah, biasanya saya ketika membeli produknya Behringer itu kita dapat kartu garansi, tapi di sini entah kenapa saya tidak mendapatkan kartu garansi di dalam ya. Jadi cuman ini aja yang saya dapatkan. Di sini ada fiturnya ya, Dynamic Cardioid Microphone, Smooth Mid Frequency Presence Raised for Excellent Voice, Drum and Guitar ya. Jadi memang tidak dikhususkan untuk mic instrumen, kalau mau pakai untuk vokal pun juga nggak masalah ya. Terus kemudian ultra wide frequency response for brilliant and transparent sound, extremely high signal output, less performance cut through ya, dan lain sebagainya. Untuk spesifikasinya ya, ini dynamic microphone, frekuensi respon dari 40 sampai 15.000 kHz ya. Wow. Ini kalau memang benar segitu berarti untuk instrumen cukup bagus. Oke, kemudian impedance-nya 310 ohm ya, ini cukup bisa dibilang kecil. Terus kemudian polar pattern-nya dia cardioid ya kan, sensitivity-nya minus 54 kurang lebih 2 desibel volt per pascal ya. Maksimum SPL-nya adalah 150 dB dan beratnya 260 gram. Jadi apa yang membuat mikrofon ini bisa dibilang cocok untuk instrumen? Ketika kita merekam instrumen atau mungkin menodong ke selain mulut manusia ya, kita membutuhkan mikrofon dengan high pressure SPL ya. Jadi SPL-nya yang gede, karena kadang-kadang kan kalau drum kan
kita pukul itu kadang-kadang kenceng banget ya kan. Terus kemudian ampli kadang-kadang G-nya gede juga. Nah, kita butuh mikrofon yang SPL-nya gede agar apa? Agar ketika kita rekam itu ketika dynamic-nya naik itu tidak pecah suaranya atau tidak distorsi. Makanya kita membutuhkan mikrofon dengan SPL yang tinggi. Nah, Behringer di sini kok dia dilihat dari spesifikasinya dia SPL-nya cukup tinggi yaitu 150 SPL. Kalau kita temui di mikrofon yang katakanlah yang lainnya ya, yang rata-rata itu biasanya di 130-135 SPL dB ya SPL-nya, dan ini menawarkan 150, berarti oke banget. Nah, saya juga sudah mencoba ngetes mikrofon ini buat nodong gitar akustik ya. Buat teman-teman yang sudah nonton ya seperti itu hasilnya. Dan sedikit penilaian dari saya, nah mikrofon ini agak hati-hati ya micingnya, karena kalau terlalu dekat ya bassnya terasa bumi sekali ya, jadi harus agak jauhan sedikit ya. Dan untuk high-nya juga tidak terlalu detail menurut saya, masih kalah sama mikrofon kondenser. Cuman mikrofon kondenser kita tidak bisa pakai untuk outdoor ya, karena pasti suara-suara ambience itu akan masuk menjadi suara yang selevel dengan suara yang kita rekam, karena sensitifnya mikrofon kondenser. Sedangkan mikrofon dynamic biasanya suara-suara luar ya, kayak suara burung, terus suara apalagi suara alam itu hanya akan menjadi ambience saja, semacam itu. Jadi kalau teman-teman mau merekam outdoor atau mungkin merekam di panggung, mungkin masih oke lah menggunakan mikrofon dynamic seperti ini. Ternyata banyak sekali yang istilahnya mereka merekomendasikan atau menggunakan mikrofon ini untuk kebutuhan podcast ya. Karena kalau podcast itu memang paling enak menggunakan mikrofon dynamic ya. Kenapa? Karena mikrofon dynamic itu karakternya itu hanya menangkap suara dari depan aja, atau menangkap suara dari getaran yang menggetarkan membrannya saja ya. Misal berbicara di agak jauhan, maka yang tertangkap hanya akan sedikit atau kecil sekali atau hanya sekedar suara ambience saja ya. Jadi tetap fokus suara yang orang berbicara di depan mikrofonnya aja. Nah, mikrofon ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang barangkali pengen bikin podcast atau talk show ya, yang menggunakan mikrofon dynamic. Mungkin ya dengan istilahnya tampilan yang menarik tapi dengan budget yang terbatas, karena mikrofon ini bisa dibilang cukup terjangkau atau murah. Di sini saya mendapatkan harga sekitar 375.000 aja ya. Dan kita sudah mendapatkan mikrofon seperti ini dengan build quality yang bagus, dapat carrying case dan klipnya ya. Klipnya ini by the way ini mantap banget. Tidak seperti mikrofon murah pada umumnya. Klipnya dia mencengkram dengan sangat baik dan tidak goyang, bahkan meskipun kita bolak-balik standnya ya. Biasanya kalau di klip holder mikrofon yang murah ya, kita balik standnya mikrofonnya langsung jatuh. Kok ini enggak, dia kuat banget. Dan untuk kualitas suaranya, untuk berbicara kurang lebih seperti ini. Saya tidak mengedit ya, meng-EQ ya. Ini saya low cut filternya saya matikan ya. Saya matikan dan jadi flat. Saya menggunakan Tascam DR05X, dan mungkin nanti hanya akan saya tambahkan sedikit gain aja di post production atau di video editingnya nanti. Kalau jadi mikrofon genggam bagaimana? Kita akan coba. Oke, di sini saya menggunakan mikrofon Behringer SL75C. Saya genggam seperti ini ya, dan kurang lebih ya seperti ini suaranya. Untuk noise handling rejectionnya bisa teman-teman dengarkan. Ya, agak kurang bagus menurut saya, jadi terlalu berisik kalau digenggam. Untuk polar pattern cardioid kita akan tes ya. Nah, di sini saya berbicara di depannya bass ya, kurang lebih seperti ini. Terus kemudian kita putar 90 derajat ke samping.
dan suaranya menjadi seperti ini ya. Nah seperti ini, kemudian kita putar di belakang dan suara yang didapatkan adalah seperti ini. Oke, kita kembali ke samping lagi, suaranya seperti ini, dan kita akan kembali ke bagian depannya. Oke, karena dia polar pattern yang kardioid, maka suara yang dihasilkan yang paling full range itu adalah yang berada di on axis atau bagian depannya. Misal kita bikin off axis seperti ini, dimiringkan sedikit, maka akan berubah lagi ya karakter suaranya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.